Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastamana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ikhwas sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Wabil khusus adalah nikmat kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat maghrib berjamaah. Karena hakikatnya ketika kita bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, itu semua karena karunia dari Allah. Ya, bukan karena kita sehat, bukan karena semata-mata kita kuat, tapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di bulan yang mulia, berada di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, yang manfaatkan hari 10 ini yang sudah berlalu 5 hari, yang masih ada sisa 4 atau 5 hari ke depan untuk kita bisa meraih pahala yang banyak, meraih lipatan ganda pahala, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwas sekalian, di antara perkara penting yang mungkin perlu kita ketahui adalah bagaimana menjaga amalan kita agar tidak rusak atau tidak gugur. Karena banyak sekali yang menjadikan amalan kita rusak atau amalan kita gugur. Oleh karena itu pentingnya bagi kita menjaga amalan. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyid beliau mengatakan, "Wa laysa sya'na fil 'amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu." Yang paling penting itu bukan banyaknya beramal saja, tapi ada yang lebih penting, bagaimana menjaga amal itu agar tidak rusak atau agar tidak hilang, agar tidak gugur. Itu paling penting. Kalau sekedar kita beramal sebanyak-banyaknya, tapi ternyata di sisi lain kita melakukan penggugur amalan, sia-sia berarti kita. Makanya ikhlas sekalian, banyak sekali perkara-perkara yang hendaknya kita menjauhi perkara-perkara tersebut karena bisa menggugurkan amalan-amalan kita. Apa saja? Ya, di antara penggugur amalan tentunya yang pertama adalah al-irtidadu anil Islam, keluar dari Islam, murtad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217,
wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang keluar dari agama Islam, ya, dari kalian yang keluar dari agamanya, kemudian dia mati dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka yang terjadi apa? Amalan mereka hilang sia-sia di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka menjadi penghuni neraka, ya, dan kekal di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang keluar dari agama Islam, berarti saat itu dia menghilangkan amalannya. Berarti dia menghilangkan amalannya. Karena apa? Seseorang ketika keluar dari Islam, ya, apa? Syarat untuk diterimanya amalan hilang. Makanya ikhlas sekalian, syarat diterimanya amalan, ya, lebih terinci lagi ada 3, yaitu Islam, ikhlas, dan ittiba. Ya. Penting karena apa? Islam, seseorang itu tidak muslim, maka amalan apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun dia lakukan dengan ikhlas, meskipun dia lakukan dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala seseorang keluar dari agama Islam, ya, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang sempurna, yang kalau mencari agama yang lain, ya, maka tidak akan diterima. Dan kita tahu kesempurnaan agama Islam bahkan turun nanti di hari Arafah, ya, di tanggal atau di hari saat Rasul melakukan haji wada, Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai akhir ayat. Ya. Kami sempurna pada hari ini, telah kami sempurnakan, yaitu hari apa? Hari Arafah. Ya. Malah karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima. Posisinya amalan yang dia lakukan sebelum murtad harus semuanya. Tidak dilihat oleh Allah semuanya. Allah tidak akan melihat ketika dulu dia pernah bangun masjid misalnya, dia pernah ini, pernah itu, pernah melakukan amalan-amalan, tapi kenyataannya dia murtad, maka itu tidak dilihat kembali. Karena apa? Secara otomatis terhapus. Maka ini perlu hati-hati. Secara hukum Islam, orang yang murtad, ini kita bicara hukum Islam, adalah dibunuh. Ya. Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah ini. Baik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang poin pertama, yaitu seseorang keluar dari agama Islam, maka dia dianggap telah menggugurkan amalan dia semuanya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah, ya, pentingnya juga dan berbahaya juga, yaitu tentunya berbuat syirik. Seseorang yang berbuat syirik, pada saat dia berbuat syirik, maka seluruh amalannya akan gugur. Kalau dia telah beribadah berpuluh-puluh tahun, meskipun mungkin dia sholat, dia haji, dia bersedekah dan lain sebagainya, tetapi dia meninggal dalam kondisi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik besar, yang terjadi apa? Seluruh amalan dia sebelum meninggal gugur. Makanya inilah bahayanya syirik besar. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72 mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah akan mengharamkan surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong baginya.
Kemudian apa? Dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya yang diajak bicara Rasulullah. Kata Allah, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika," dan telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelum engkau. Apa wahyunya? La in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan hilang dan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang-orang yang rugi. Ini yang diajak bicara Rasulullah. Tentunya tidak akan mungkin melakukan kesyirikan. Kita tahu Rasulullah pun sebelum beliau diangkat menjadi nabi tidak pernah melakukan kesyirikan sekalipun. Rasul tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi, karena beliau orang pilihan. Dan begitulah para nabi. Tidak ada istilahnya para nabi atau rasul dulunya tukang judi misalnya. Dulunya misalnya tukang yang minum khamar, apalagi tukang melakukan kesyirikan. Ini tidak mungkin bagi para nabi dan rasul, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mengatakan, seandainya engkau Muhammad yang jelas-jelas tidak mungkin melakukan kesyirikan, kok melakukan kesyirikan, amalanmu terhapus semua. Bagaimana dengan kita yang hanya orang biasa, derajatnya jauh di bawah para nabi dan rasul? Maka tidak bisa aman dari berbuat kesyirikan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya syirik. Seseorang dalam 1 tahun, berarti dalam 1 tahun dia beribadah kepada Allah, kemudian dalam 1 malam saja dia kemudian meminta dan memberikan sajian kepada selain Allah, maka yang terjadi apa? Ibadah dia kepada Allah hilang sia-sia. Karena ibadah kepada Allah tidak mungkin bersatu dengan ibadah kepada selain Allah. Seandainya 90% ibadah kepada Allah, 10% ibadah kepada selain Allah, 10% ini yang mengalahkan ibadah kepada Allah SWT. Apalagi seandainya dia beribadah cuma menyediakan 1 malam aja, dalam acara misalnya surah, 1 surah, dia datang kepada penghuni atau penguasa gunung, penguasa lautan, memberikan sajian. Saat itu dia meninggal, maka na'udzubillah, dia meninggal dalam kondisi syirik, maka dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dari kesyirikan. Senantiasa kita menjaga diri kita dari perbuatan syirik, karena itu adalah penggugur amalan kita. Apalagi kalau itu adalah syirik besar. Kemudian termasuk juga masuk dalam kategori syirik adalah riya. Meskipun ini masuknya dalam kategori syirik kecil. Seseorang beramal soleh dengan harapan pujian manusia, beramal soleh harapannya dihormati manusia, itulah sebab penggugur amalannya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Riya itu muncul diawali dengan dia ibadah kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Ini namanya syirik kecil. Beda kalau dari awal ibadah dia niatnya untuk selain Allah. Dari awal ibadah memang niatnya untuk dilihat manusia, maka ini masuk dalam kategori seperti orang-orang munafik, Pak. Berarti masuk juga kategori syirik besar. Karena dari inti ibadah, dari awal ibadah niatnya untuk menahan manusia. Orang-orang munafik kan gitu.
Orang-orang munafik itu ibadahnya apa? Pengen dilihat Rasulullah, pengen dilihat para sahabat supaya dianggap muslim, supaya dianggap sebagai sahabat. Makanya apa? Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa ikhlas kalian? Karena sholat isya dan subuh di zaman itu nggak kelihatan, belum ada lampu. Jadi apa? Berat buat mereka sholat nggak kelihatan. Tapi kalau sholat duhur, asar, maghrib ini masih kelihatan para sahabat. Sehingga kalau nggak sholat ke masjid nanti ketahuan. Kalau sudah mulai isya subuh sulit, makanya mereka kadang nggak bisa nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Kenapa? Memang dari awal niat ibadahnya hanya karena pengen dilihat. Oleh karena itu kalau seseorang dari awal niatnya memang ibadah untuk dilihat, beda dengan orang niat dari awal untuk Allah, tiba-tiba muncul dia. Ini masih dalam kategori syirik kecil. Kalau dari awal sudah niatnya untuk orang lain, bukan untuk Allah, masuknya dalam kategori orang-orang munafik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian ini siapa? Rasulullah berbicara pada siapa? Para sahabat. Yang para sahabat Nabi itu sangat jauh dari yang namanya riya. Ini para sahabat Nabi. Tapi Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat tanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil? Qala al-riya. Yaitu apa? Riya. Ini. Berarti hadir dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riya ini menggugurkan amalan. Ya. Tetapi berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik kecil adalah amalan tersebut yang gugur. Kalau dia sholat kemudian diselingi dengan riya, berarti sholatnya yang gugur. Tidak semua amalan dia yang ikhlas insya Allah masih tetap ada. Makanya para ulama berbeda pendapat. Kira-kira kalau lagi sholat kemudian muncul riya gimana? Seandainya yang tadi Syekh mengatakan seandainya dia melawan riya tersebut maka tidak akan berbahaya. Artinya dia tetap berusaha melawannya. Tapi kalau riyanya ini dituruti, berarti dari awal sholat sampai akhir dia sudah gugur. Ya, dia gugur. Nah, senada dengan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Ada sahabat lagi ngobrol-ngobrol tentang Dajjal. Ya, Rasul datang, maukah kalian aku beritahukan kepada sesuatu yang lebih berbahaya ya daripada Dajjal? Qulna, kalau mengatakan bala ya Rasul, apa itu? Maka Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Itu gimana syirik yang tersembunyi? Ayyakuma rajulun yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seseorang sholat, bilang sholat misalnya sholat sunnah ya. Kemudian apa? Ya, saat mengerjakan sholat ada orang datang di sampingnya, lalu dia membaguskan sholatnya, memperpanjang sholatnya. Kenapa? Karena dilihat oleh orang. Dan ini sering terjadi. Ya, kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba teman datang di samping dulu. Nah, mulai setan itu membisikkan, ada temanmu tuh. Akhirnya dia membaguskan sholatnya. Ya.
Akhirnya dia memperpanjang salatnya seakan-akan khusyuk. Kenapa? Karena dilihat oleh teman di sampingnya. Ini namanya apa? Syirik. Syirik apa? Dia menghiasi salatnya bukan karena Allah. Dia memperpanjang salatnya bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Karena kita itu diminta untuk ibadah. Ya, yang meminta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta ibadah kepada kita adalah Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Tapi begitu dia ibadah, malah ditujukan untuk selain Allah, malah diperlihatkan untuk mendapatkan pujian manusia. Ya. Yang seharusnya dia mengagungkan Allah, malah mengagungkan manusia. Maka ini jelas akan menggugurkan amalan. Dan biasanya terlebih lagi ya, yang tentunya akan berbahaya bagi kita adalah ketika seseorang sudah mengumpulkan duit untuk ibadah haji atau umrah, ya, tapi ternyata di sana ya, isinya hanya ini untuk riya. Ya, setiap ibadah dia potong, lagi tawaf ke Ka'bah dia potong, lagi berdoa membelakangi Ka'bah dipotong juga. Ya, tawaf sa'i antara Safa wa Marwah dia minta foto terus. Ya, sebagian haji ya dengan tunggu lama untuk mendapat jatah haji, begitu pulang pengen dipanggil haji. Ini kan eman-eman. Karena ibadah haji adalah ibadah yang mulia, yang menjadikan bulan Dzulhijjah ini mulia karena ada ibadah haji. Disebut Dzulhijjah karena ada haji di situ, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dia harus mengumpulkan kemampuannya, baik kemampuan fisik maupun kemampuan materi untuk bisa berangkat ke sana. Tapi begitu berangkat ke sana ternyata apa? Ya diiringi dengan riya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat Allah akan menghinakan orang-orang yang riya. Rasulullah SAW bersabda, ya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna 'indahum jazaa." Yang biasanya riya, kata Allah, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riya di dunia. Coba lihat dia mau ngasih pahala apa enggak. Coba lihat kamu dapatkan balasan enggak di sisinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghinakan orang-orang yang terbiasa riya. Ya, maka beratnya ini ibadah, ya, karena ibadah itu tentunya para setan, ya, bala tentaranya iblis menginginkan agar ibadah kita kalau bisa nggak dapat pahala. Kita itu pengen ibadah supaya lurus tuh sulit. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang disayangi oleh Allah. Karena apa? Banyak sekali gangguannya. Banyak sekali gangguannya. Kalau nggak riya, ibadah karena ingin mendapatkan pujian orang. Allah apa? Setan itu kalau nggak bisa masuk dari pintu riya, dia masuk dari pintu ujub. Nah ini beratnya. Contoh ketika seseorang bangun malam sendirian di dalam rumah, semuanya pada tidur, mau riak sama siapa? Karena semuanya pada tidur. Nah, tapi apakah setan diam saja? Tidak. Dia masuk dalam pintu ujub, masuk ke dalam hatinya. Lihat tuh, yang lain semuanya tidur, kamu doang yang bangun malam. Berarti kamu adalah orang yang paling hebat. Ujub di situ. Padahal ujub juga bisa menggugurkan amalan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan riya karena itu jelas menggugurkan amalan. Kemudian ikhlas sekali, di antara yang menggugurkan amalan, ya,
adalah zihab ilal kahin, pergi ke dukun. Dan ini adalah perkara yang laris. Banyak orang-orang dengan mudahnya mereka datang ke dukun. Mungkin kedoknya orang pintar, mungkin kedoknya tabib, mungkin kedoknya apapun itu. Tapi setelah diteliti ternyata dia adalah dukun. Dukun itu banyak di Indonesia, dan lebih banyak lagi orang yang percaya pada dukun. Makanya ini jelas tidak masuk akal. Terkadang dukunnya aja SD tidak lulus, tapi yang datang adalah orang yang dosen, orang yang berpendidikan tinggi, kan itu tidak masuk di akal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini minimalnya orang mendatangi dukun, salatnya terhapus 40 malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dan kita tidak diketahui apakah 40 malam setelahnya atau 40 malam sebelum. Intinya berarti apa? Salat kita 40 malam gugur. Alhamdulillah subhanallah. Ini sekedar kita datang. Bagaimana kalau datang nanya? Nabi SAW dengan jelas mengatakan apa? Siapa atak kahinan aw arrafat fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang tenung atau tukang sihir, lalu dia membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini hadis yang hasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan bahayanya. Bahaya datang ke dukun. Datang aja udah menggugurkan amalan, apalagi membenarkan. Makanya sering kalau misalnya kok kehilangan malah datangnya ke dukun. Kehilangan motor, kehilangan cincin, kehilangan perhiasan, datang ke dukun. Biasanya dukun nanti akan menjawab apa? Yang mencuri saudaranya, yang mencuri kakakmu, adikmu, pamanmu. Kenapa? Itu. Salah satu cirinya apa? Di samping dia menjadikan kita keluar dari Islam, kalau enggak apa? Memutus tali silaturahim. Makanya kalau orang datang ke situ nanya siapa yang mencuri kalung saya, itu jarang dia menjawab orang lain. Biasanya jawab apa? Oh, yang mencuri pamanmu sendiri, bibimu sendiri, kakakmu sendiri ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang mengetahui ilmu gaib, berarti dia dukun. Ini yang harus diwaspadai. Datang ke sana kemudian menanyakan macam-macam, oh kamu nanti akan begini. Oh iya, ini dukun. Nah, maka hati-hati. Termasuk di sini juga ikhwas sekalian, yaitu membaca ramalan zodiak, membaca ramalan bintang dan lain sebagainya. Ini banyak kita dapatkan di masyarakat. Karena ramalan seperti ini adalah pengetahuan tentang ilmu gaib, khawatirnya juga sama. Ketika kita membaca itu hanya sekedar membaca, jangan-jangan sholat kita tidak diterima. Maka bahayanya membaca zodiak, bahaya membaca ramalan bintang dan lain sebagainya, apalagi membenarkan. Oh, saya nanti akan begini, akan begitu dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, hati-hati terhadap perdukunan, hati-hati terhadap ramalan bintang, dan lain sebagainya. Kemudian ikhwah, di antara yang menggugurkan amalan adalah syurbul khamar, meminum khamar. Nah, ini penggugur amalan. Dan ini perlu hati-hati.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan." Ya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Lafaznya mengatakan, barang siapa yang meminum khamr, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 pagi. Ya, bedanya dengan dukun 40 malam, sedangkan ini 40 pagi. Ya. Berarti apa? Yaitu berarti menggugurkan salatnya dia. Jadi jangan dipikir cuma minum khamr saja, tidak ada bahayanya, kan cuma sekali minum. Padahal dia sekali tetes minum bisa jadi apa? Menggugurkan ya salatnya dia 40 hari. Ya, maka ini menjadikan sebuah hal yang berbahaya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan, man syaribal khamra fid dunya tsumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamr di dunia kemudian dia tidak bertobat dengan hal tersebut, maka dia apa? Akan diharamkan baginya di akhirat kelak meminum khamr dari sungai di surga. Ya. Baik. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di surga ada satu sungai dari khamr. Ya, namun tentunya itu kelezatan yang tidak ya terbayangkan begitu. Tapi siapa yang meminum khamr di dunia dan dia tidak bertobat, maka dia diharapkan meminum khamr kelak di akhirat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminum khamr itu ya, dosanya bukan hanya bagi peminum saja. Dosanya mutaaddi, dosanya nyebar. Ya. Kemana saja? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu al-khamr. Allah itu melaknat khamr. Allah itu melaknat minuman keras. Yang dilaknat siapa? Washtaba syariba. Ya, yang meminumnya. Wasaqiha, yang menuangkannya. Waba'iha, dan penjualnya. Wamubta'aha, pembelinya. Wa'asiraha, yang memerasnya. Wamuqtasiraha, yang mengambil hasil perasannya. Walhamilaha, orang yang membawanya, distributornya, ya, dan yang mengambil hasil, ya, distributornya dan lain sebagainya. Ini semua terkena laknat. Ya, jadi laknatnya nyebar. Ya, bukan hanya kepada peminum khamr saja, bahkan kepada penjualnya, bahkan yang menuangkannya, bahkan pembelinya, sekedar dia apa? Ya, pendistributornya saja, itu semua terkena laknat. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam salah satu yang dijaga oleh agama Islam adalah hifdzul akal atau hifdzul uqul, menjaga akal. Ini yang dijaga di dalam agama Islam. Sedangkan orang yang minum khamr itu menghilangkan akal, ya, menghilangkan akal. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita orang yang cerdas, ya, memiliki akal yang cerdas, masa mau untuk dihilangkan akalnya? Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan korbankan, jangan sampai kita korbankan akal kita, ya, sehingga menjadi hilang karena sebab meminum minuman keras. Baik. Kemudian tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya yang menjadikan penggugur amalan ya, adalah al-man. Apa itu? Mengungkit-ungkit ya kebaikan, mengungkit-ungkit amalan, mengungkit-ungkit sedekah. Ini semua adalah bagian dari penggugur dosa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, hitungnya kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah. Jadi sedekah kita sudah dapat pahala, bisa jadi pahala ini hilang. Kenapa? Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bersedekah, ya, maka ya, jadikan sedekah itu sudah hilang dari pikiran kita, gitu. Apalagi kalau sedekah itu adalah sedekah jariyah. Kenapa? Karena kalau kita ingat-ingat kembali, bahkan kita sampaikan kepada yang lain, bisa jadi apa? Pahalanya terputus. Padahal misalnya Allah sudah menyiapkan pahala. Ketika misalnya seseorang menyumbang keramik untuk masjid, maka seharusnya pada saat dia nyumbang selesai, maka siapapun yang sholat di masjid tersebut bisa menjadi pahalanya dia. Kalau dia jaga terus, permasalahan menjaga ini berat. 10 tahun kemudian dia misalnya sudah sudah semakin tua dan lain sebagainya. Dia melewati masjid yang dia dulu sumbang. Kemudian dia berkata padanya, dulu kalau saya nggak nyumbang keramik ini masih nggak akan terbangun. Hilang sudah. Inilah beratnya menjaga pahala di situ. Ya, beratnya menjaga pahala, menggugurkan dosa jadinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mannu, mengungkit-ungkit pemberian. Ketika misalnya kita terbiasa berinfak kepada tetangga kita, memberikan makanan, minuman dan lain sebagainya, hingga suatu ketika kita butuh bantuan tetangga kita, karena satu hal tetangga kita nggak bisa membantu kita, lalu kita berkata, dulu kamu pasti saya kasih, sering saya kasih makanan, minuman, giliran saya minta bantuan aja nggak bisa. Ini menggugurkan amalan kita, menggugurkan pemberian kita, namanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, lupakan. Jangan kita ungkit-ungkit lagi, apalagi ini bisa menyakiti hatinya, dan ini akan menggugurkan amalan kita. Bahkan ini akan menjadi ancaman yang pedih kelak di akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara pada hari kiamat. Ya, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, tidak diajak bicara pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan dosa. Walahum adzabun alim, lalu mereka mendapatkan siksa yang pedih. Rasul mengulangi ini 3 kali. Faqara'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam salah sabila. Faqala Abu Dzar mengatakan, yaqabu wa khasiru, mereka gagal dan rugi. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya ke bawah mata kaki. Wal mannan, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Wal munfiq sil'alahu bil halifil kadhib, dan orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu. Di sini disebutkan salah satunya Pak al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Karena sakit hati Pak, udah dikasih terus diungkit-ungkit. Ya, kalau kita mau memberikan kebaikan selesai.
Dan itulah bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu selesai saat kita menolong. Ya. Jangan sampai kita berpikir, ya saya juga harus tolong dia dong, balik sebaliknya kan. Karena siapa? Nabi mengatakan, siapa yang membantu saudaranya, menolong saudaranya, maka Allah yang akan menolong dia. Kita butuh balasannya Allah, bukan kebalikan dari dia. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita mengatakan, bukankah saya pernah bantu engkau? Bukankah dulu pas kamu sakit saya yang jaga? Bukankah dulu pas kamu terlilit hutang saya yang membantu dan lain sebagainya? Ya, yang seperti ini akan menggugurkan amalan kita, menggugurkan sedekah kita. Jadikan kaidah kita adalah surat Al-Insan ayat 9. Surat Al-Insan ayat 9. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Saat kita ngasih makan, apa? Saya ini beri makan kepadamu karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami enggak butuh balasan darimu, enggak butuh terima kasih darimu. Harusnya gitu. Tapi ya memang itulah fitrahnya manusia. Kalau kita ngasih, pengennya apa? Balasan balik. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memberikan infak, melarang orang yang diinfak untuk mendoakan dia. Enggak, saya enggak butuh doa dari kamu. Saya minta dari Allah Subhanahu wa taala balasan. Nah ini berarti al-mannan yang apa? Mengungkit-ungkit pemberian itu adalah penggugur dosa. Kemudian ikhlas sekalian, di antara yang menggugurkan pahala, ya, menggugurkan amalan adalah meninggalkan sholat asar. Ya, khusus sholat asar. Mau meninggalkan sholat jelas, ya sebuah hal yang dosa besar. Ditambah lagi kalau dia meninggalkan sholat asar, tambah besar. Ya, cukup. Ya. Allah mengatakan, man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Saya tutup dengan hadis ini. Ya, siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya akan gugur. Ya, ini khusus salat asar. Bagaimana kalau 5 waktu dia tinggalkan? Bagaimana kalau terus-terusan dia tidak pernah sholat? Makanya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kalau dari awal dia balik sampai sekarang 10 tahun, 50 tahun enggak pernah sholat, bagaimana kita katakan dia sebagai seorang muslim? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup, hati-hati besok pada saat Idul Adha ada tukang jagal enggak pernah sholat sama sekali. Karena ini menjadikan apa? Sembelihannya tidak halal. Kenapa? Kita katakan dia telah keluar dari Islam. Kalau sama sekali dia nggak pernah sholat, maka perlu berhati-hati pada saat penyembelihan. Ini saja mungkin dari kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kalau benar datangnya dari Allah, sedangkan kekeliruan dan kekurangan murni karena memang ilmu yang kami miliki, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma aminna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.